Sejak pertama kali dibuka pada 17 November 1869, terusan Suez terbukti menjadi salah satu jalan terusan paling penting di dunia, khususnya untuk perdagangan internasional. Sebelum adanya terusan itu, kapal yang berangkat dari London menuju India harus berlayar melewati Samudra Atlantik sebelum berputar-putar di Afrika, lalu kembali lagi ke Samudra Hindia sampai akhirnya tiba di India. Tapi setelah adanya terusan Suez, kapal hanya perlu memasuki Laut Mediterania, kemudian memotong melalui terusan Suez dan masuk ke Laut Merah sebelum akhirnya berlayar di Laut Arab lalu menuju India. Perjalanan ini memangkas perjalanan hingga 8.900 km dari rute sebelumnya. Kehadiran terusan ini juga mengubah berbagai aturan yang ada, serta membuka kesempatan perdagangan antar negara-negara Eropa dan Asia dengan kecepatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi, bagaimana jika terusan itu dihancurkan? Entah untuk apa alasannya atau dihentikan fungsinya, sehingga membuat kapal-kapal dagang terpaksa harus melewati rute lama melewati Afrika. Konsekuensi untuk perdagangan internasional pastinya akan menjadi sebuah bencana besar, tapi sebenarnya situasi ini pernah satu kali terjadi sebelumnya di tahun 1960-an. Kemacetan terburuk dalam sejarah terjebak selama 8 tahun. Seperti yang kita ketahui, Mesir memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan negara tetangganya, Israel. Ketegangan di antara keduanya sering meningkat dan kedua negara telah mempersiapkan jika sewaktu-waktu akan terjadi peperangan. Di tengah situasi yang serba tidak menentu, pada pagi hari di tanggal 5 Juni 1967, 15 kapal kargo memasuki terusan Suez dari Lautan Mediterania untuk memulai perjalanan yang akan memakan waktu selama 12 jam menyeberangi Laut Merah. Yang mereka ketahui sebagai perjalanan selama 12 jam itu, kemudian akan berubah menjadi perjalanan hampir 8 tahun lamanya. Inilah kemacetan terparah yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dan ini adalah cerita dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Kira-kira baru setengah jalan kapal itu memasuki terusan Suez, perang tiba-tiba pecah. Pasukan Israel secara tidak terduga melakukan serangan udara ke wilayah Mesir. Dan daerah di sekitar terusan Suez tiba-tiba dipenuhi pesawat, bom, api, dan orang-orang mati. Setelah beberapa jam serangan itu terjadi, pemerintah Mesir kemudian memerintahkan untuk menutup terusan Suez dan memaksa 15 kapal yang terjebak di dalam terusan untuk berhenti sampai pemberitahuan lebih lanjut. Tapi setelah 6 hari bertempur, Israel akhirnya memenangkan peperangan dan menguasai seluruh wilayah semenanjung Sinai. Yang menjadi garis perbatasan baru antara Israel dan Mesir kemudian adalah terusan Suez itu sendiri. Karena tidak menginginkan Israel menggunakan terusan itu, Mesir kemudian menyabotase terusan Suez sampai akhirnya tidak ada siapapun yang bisa menggunakannya. Mereka menenggelamkan kapal yang ada di bagian utara dan selatan untuk memblokade pintu masuk dan pintu keluar, menghancurkan jembatan, lalu meledakkan apapun yang tersisa dengan jutaan ranjau untuk memastikan bahwa siapapun yang masuk ke dalam terusan itu berarti adalah bunuh diri. Lalu 15 kapal asing yang terjebak di dalam terusan Suez tadi benar-benar menghadapi situasi yang sangat mencekam karena terjebak di antara peperangan kedua negara tersebut dengan pasukan Mesir yang ada di bagian barat dan pasukan Israel di bagian timur. Kapal kemudian berlabuh di Danau Pahit Besar yang ada di sebelah selatan pintu keluar. Sementara para awak kapal itu tidak punya pilihan lain selain menunggu dengan sabar sampai situasi aman. Selama 8 tahun sejak perang itu terjadi, semua kapal yang biasa melintasi terusan Suez akhirnya terpaksa harus melewati rute lama antara Eropa dengan Asia dengan melewati Afrika terlebih dahulu, yang berarti perjalanan menjadi lebih lama dan mahal. Sebagai konsekuensinya, harga berbagai barang di seluruh dunia menjadi naik dan perdagangan antar negara menjadi sangat kacau.
Bagi negara-negara di Asia Tenggara atau Afrika Timur, contohnya Sudan yang ingin mengirimkan barang ke Italia dengan adanya terusan Suez, maka kapal milik mereka hanya perlu berlayar dengan jarak pendek dari Port Sudan langsung menuju Naples melalui Mesir. Tapi jika terusan itu ditutup, maka kapal dagang Sudan harus berlayar dengan jarak sangat jauh melewati Laut Merah, Samudra Hindia, ujung selatan Afrika, lalu melintasi Samudra Atlantik lewat Selat Gibraltar dan kemudian menyeberangi Laut Mediterania sebelum akhirnya sampai ke pelabuhan. Dan mereka harus melewati jalur yang sama untuk bisa balik lagi ke negaranya. Salah satu kapal SS Observer dari Amerika Serikat memisahkan diri dan berhenti di Danau Timsah, sedangkan 14 kapal lainnya pergi ke bagian terluas terusan Suez yang disebut Great Bitter Lake atau Danau Pahit Besar dan berdiam di sana. Kapal yang ada di Danau Pahit Besar antara lain adalah 4 kapal milik Inggris, 2 kapal milik Jerman Barat, 2 kapal milik Swedia, 2 kapal milik Polandia, 1 kapal Amerika Serikat, 1 kapal Perancis, 1 kapal Bulgaria, 1 lagi milik Cekoslovakia. Selama berbulan-bulan terdampar di antah berantah di antara dua negara yang sedang berperang, semua kru dan masing-masing perusahaan kapal akhirnya memutuskan untuk mengkelompokkan ke-14 kapal itu ke dalam 3 kelompok. Mereka memulangkan sebagian besar pelaut kembali ke negaranya masing-masing dan menyisakan 10 orang kru di masing-masing kelompok untuk bertugas memelihara kapal. Dengan harapan suatu hari semua kapal-kapal itu akhirnya bisa keluar. Jelas tidak ada seorang pun yang mau terjebak selamanya di dalam kapal. Dan karena itulah perusahaan merotasi 10 orang ini dengan orang-orang baru setiap 6 bulan. Meskipun berasal dari negara-negara yang saling berlawanan di era Perang Dingin, seluruh kru dari 14 kapal tersebut akhirnya saling berteman selama 6 bulan penempatan di tengah-tengah situasi yang kacau. Pelayanan gereja diadakan setiap hari Minggu di kapal milik Jerman. Acara nonton bareng diadakan rutin di kapal milik Bulgaria. Dan di kapal milik Swedia, mereka juga mengadakan pesta kolam renang. Lalu di kapal milik Perancis ada komunitas berkebun, sementara di kapal milik Inggris sering diadakan permainan sepak bola di geladak kapal yang luas. Mereka juga mengadakan perlombaan perahu layar, bahkan pada tahun 1968 atau 1 tahun setelah pertempuran, mereka mengadakan Bitter Lake Olympics atau Olimpiade sendiri yang bertepatan dengan penyelenggaraan Olimpiade musim panas di Mexico City, dengan Polandia yang keluar sebagai juara umumnya. Pihak Israel dan Mesir terkadang mengirimkan mata-mata untuk mengetahui aktivitas mereka. Selama beberapa tahun, pasir dari gurun yang tertiup angin kemudian menutupi permukaan kapal sehingga seluruh armada kapal itu mendapatkan julukan sebagai The Yellow Fleet atau Armada Kuning. Setelah 6 tahun terisolasi, di tahun 1973, kembali terjadi peperangan di sekeliling mereka dan kali ini giliran Mesir yang melakukan serangan tiba-tiba pada Israel dan juga Suriah yang ada di sebelah utara. Pasukan tentara Mesir menyerbu ke seberang terusan lalu menembus semenanjung Sinai sebelum mereka akhirnya dihentikan oleh pasukan Israel. Israel berhasil menyerang balik dan memaksa tentara Mesir mundur kembali ke dalam terusan. Di tengah kekacauan itu, roket Israel salah sasaran dan menghantam kapal milik Amerika yang terdampar. Setelah peperangan besar terjadi selama seminggu, dengan korban jiwa yang cukup besar dari kedua belah pihak, kedua negara akhirnya sepakat untuk melakukan perjanjian gencatan senjata yang membuat jalan terciptanya perdamaian antara kedua negara tersebut. Mesir dan Israel kemudian mulai menarik mundur pasukannya dari perbatasan terusan Suez setelah gencatan senjata itu disepakati. Tapi setelah 6 tahun lamanya konflik tersebut berlangsung, terusan Suez menjadi tak ubahnya seperti hanya sebuah genangan air yang dipenuhi bangkai-bangkai kapal, senjata, dan ranjau. Butuh waktu 2 tahun bagi Mesir untuk membersihkan terusan itu dari sampah-sampah tersebut. Akhirnya pada tanggal 5 Juni 1975, 8 tahun setelah memasuki terusan Suez dan kemudian terdampar, Armada Kuning akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada terusan Suez
dan juga para kru kapal yang berpisah setelah berkawan selama berada di atas kapal. Terusan Suez akhirnya dibuka kembali, tapi hanya ada 2 kapal yang masih bisa berlayar setelah 8 tahun tidak digunakan, yaitu 2 kapal milik Jerman Barat yang berhasil berlayar kembali ke pelabuhan di Hamburg dan kedatangannya disambut oleh 30.000 orang setelah pergi selama 8 tahun, 3 bulan, dan 5 hari. Sedangkan 13 kapal lainnya mengalami kerusakan atau dibeli oleh pihak asing. Sementara itu, Mesir dan Israel mulai menjalin hubungan baik dengan langkah Israel yang menyerahkan kembali seluruh wilayah semenanjung Sinai pada Mesir, dan Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui pemerintahan Israel. Perdamaian akhirnya berhasil tercapai, dan setelah terdampar selama 8 tahun, kebuntuan akhirnya terpecahkan dalam peristiwa kemacetan lalu lintas terlama sepanjang sejarah. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, sedangkan imajinasi akan membawamu ke semua tempat, dan disinilah kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when your love too was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. You in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the